Om Swastiastu, salam berjumpa kembali siswa kelas 9H. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi pada bab ketiga, yaitu tentang Asta Aishwarya. Nah, barangkali kalian sudah belajar apa itu Asta Aishwarya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan secara ringkas apa itu Asta Aishwarya. Anak-anak, silakan diambil dulu buku paket dan LKS-nya. Silakan dibaca sebentar. Nah, sudahkah kalian membaca? Kalau sudah, sekarang ambil buku tulisnya. Silakan catat penjelasan yang Ibu berikan. Nanti akan ada tugas ya anak-anak ya. Jadi mohon perhatiannya. Nah, anak-anak, bagaimana kemahkuasaan Sang Hyang Widi sebagai Asta Aishwarya? Nah, sebelum kita belajar tentang kemahkuasaan Sang Hyang Widi sebagai Asta Aishwarya, lebih dahulu Ibu akan menjelaskan apa itu Asta Aishwarya. Nah, Asta Aishwarya itu terdiri dari dua kata, yaitu Asta dan Aishwarya. Asta artinya 8, Aishwarya artinya kemahkuasaan. Jadi, Asta Aishwarya itu artinya 8 sifat kemahkuasaan Tuhan atau Sang Hyang Widi. Nah, apa saja ke-8 sifat kemahkuasaan dari Sang Hyang Widi? Nah, jadi ke-8 sifat kemahkuasaan dari Tuhan itu terdiri dari anime, lagime, mahime, prapti, prakamya, isitwa, wasitwa, dan yatra kama wasayitwa. Nah, terdapat juga beberapa sloka yang mendukung tentang Asta Aishwarya. Nah, ini juga slokanya sudah terdapat di dalam buku paket dan buku LKS kalian. Silakan dibuka bukunya. Kalau di LKS, cari tentang sloka dan matram terkait dengan Asta Aishwarya. Nah, ya. Nah, di sana terdapat tentang Bhagavad Gita mengenai Asta Aishwarya, mengenai kemahkuasaan Tuhan. Ya, terdapat di dalam kitab Bhagavad Gita. Kemudian ada juga terdapat di dalam Rigveda. Nah, selain itu juga terdapat di dalam Waraspati Tattwa. Ada juga di dalam Waraspati Tattwa itu ada juga tentang kemahkuasaan Tuhan. Ya. Nah, selanjutnya cerita terkait dengan kemahkuasaan Tuhan. Itu diantaranya salah satunya itu terdapat di dalam Chandogya Upanishad. Nah, isi singkatnya itu mengutip tentang percakapan antara Swetaketu dan ayahnya. Nah, bagaimana upaya kita di dalam menghayati kemahkuasaan Tuhan sebagai Asta Aishwarya? Nah, upaya untuk menghayati keberadaan Tuhan dalam bentuk Asta Aishwarya itu dilakukan dalam bentuk penanaman nilai-nilai religius
yang merupakan karakter budaya bangsa yang harus kita lakukan, anak-anak ya. Nah, cara menghayati kemahakuasaan Tuhan itu bersumber pada kitab suci Weda yang harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, beberapa contohnya diantaranya yang pertama ada pengendalian diri, bisa dilakukan juga Astanga Yoga, Puji Trisanya, dan dapat kita lakukan juga dengan melaksanakan pancayanya. Di antaranya itu ada Dewa Yanya, melaksanakan piodalan. Nah, manusayanya itu melaksanakan upacara mepandas atau upacara potong gigi. Nah, ini ada Butayanya, salah satu contohnya melaksanakan upacara mecaru. Ada Resiannya itu salah satu contohnya melaksanakan upacara mediksa atau medwijati atau lahir 2 kali. Kemudian ada Pitrayannya. Contohnya adalah melaksanakan upacara ngaben. Nah, itulah beberapa contoh yang dapat anak-anak lakukan untuk menghayati kemahakuasaan Tuhan sebagai Asta Aishwarya. Nah, dari penjelasan Ibu tadi dapat Ibu simpulkan bahwa Asta Aishwarya merupakan gambaran 8 sifat keagungan Tuhan yang disimbolkan dengan singgasana bunga teratai atau Padmasana yang berdaun 8 helai yang disebut dengan Astadala. Singgasana teratai adalah lambang kemahakuasaannya atau Asta Aishwarya yang menguasai dan mengatur alam semesta dan semua makhluk. Nah, kemahakuasaan ini sebagai keseimbangan alam semesta beserta seluruh makhluk. Dengan demikian, nah, kita harus bisa menghayati kemahakuasaan beliau dengan menerapkan nilai ajaran yang terkandung di dalam kitab suci Weda. Di antaranya itu melaksanakan pengendalian diri, melaksanakan ajaran Astanga Yoga, melaksanakan Puja Trisanya, dan melaksanakan Pancayanya. Demikian materi pada pagi hari ini. Untuk tugasnya akan Ibu share pada Google Classroom. Selanjutnya anak-anak buka Google Classroom-nya dan ikuti petunjuk soal yang akan Ibu berikan pada Google Classroom. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Akhir kata, Ibu tutup dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Tetap jaga kesehatan dan ingat anak-anak harus rajin belajar. Ya. Terima kasih.